Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bro Trenggana. Di sini saya akan menjelaskan terkait poster yang telah kelompok 2 buat berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan oleh kelompok 2. Baik, di sini judul posternya itu pembuatan nata depina yang berbahan dasar kulit nanas. Oke, sebelumnya di sini ingin menginformasikan dulu kami dari kelompok 2 yang beranggotakan ada Kak Fatia, ada Perwira, saya sendiri, ada Rifko, ada Rizky Fauzan, ada Cynthia, ada Siti Soza, dan terakhir ada Vidya. Masuk yang pertama yaitu tujuan percobaan. Di sini tujuan percobaan ada tiga. Pertama, menganalisis cara membuat nata de pina dengan ekstrak kacang tanah. Lalu kedua, mengidentifikasi karakteristik produk nata de pina dengan ekstrak kacang tanah. Dan yang ketiga, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan nata de pina dengan ekstrak kacang tanah. Adapun dasar teori dari pembuatan nata de pina ini, kami rangkum dalam beberapa poin yang bisa dibaca. Di sini ada nata de pina merupakan produk fermentasi dari sari buah nanas yang dilakukan oleh bakteri Acetobacter psillinum. Nah, bakteri ini mengubah gula dalam sari nanas menjadi selulosa yang membentuk lapisan padat di permukaan larutan. Proses fermentasi berlangsung selama beberapa hari pada kondisi steril dan pH yang sesuai. Biasanya ditambahkan gula dan asam asetat sebagai sumber karbon dan untuk menjaga keasaman. Produk akhir berbentuk gel transparan yang kaya akan serat dan memiliki tekstur kenyal. Ekstrak kacang tanah mengandung protein dan senyawa nitrogen lain yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif sumber nitrogen dalam fermentasi nata. Penggunaan bahan alami seperti ini tidak hanya mendukung keberlanjutan produksi, tetapi juga dapat meningkatkan nilai gizi produk akhir. Penambahan sumber nitrogen nabati telah terbukti mampu mendukung pembentukan nata dengan ketebalan dan kadar air yang sebanding dengan penggunaan urea yang dikemukakan oleh Vardias tahun 1992. Oleh karena itu, eksplorasi bahan lokal seperti kacang tanah berpotensi untuk dikembangkan dalam produksi nata de pina yang lebih ramah lingkungan. Lalu, adapun hasil percobaan yang telah kami lakukan, ada 6 ya. Yang pertama, pembuatan ekstra kulit nanasnya, sari kulit nanas berwarna kuning, volumenya 400 ml yang kemarin kami dapatkan. Yang kedua, pembuatan ekstra kacang tanah berwarna abu keruh bervolume 45 ml yang didapatkan. Yang ketiga, pembuatan nata de pinanya, kacang tanah putih berbau khas, hambar ketebalannya 0,34 inci. 0,34 inci. Ureanya berwarna putih berbau khas, rasanya hambar, ketebalan 0,31 inci. Nah, lanjut penentuan pH nata de pina. Oke, disclaimer dulu sebelumnya, ketebalan di sini itu maksudnya ketebalan dari em, gel yang telah terbentuk yang kotak-kotak seperti itu. Oke, lanjut ke penentuan pH nata de pina. Didapatkan pada kacang tanah itu pH-nya 4 dan pada urea pH-nya 4 juga. Oke, selanjutnya pengukuran ketebalan nata de pina sama ya, tadi ketebalan nata de pina itu untuk kacang tanahnya 0,34 inch dan untuk urea ketebalannya 0,31 inch. Yang terakhir ada penentuan kadar air. Didapatkan untuk kelompok kami penentuan kadar airnya sebesar 79%. Baik, untuk pembahasannya, percobaan ini dimulai dengan pembuatan ekstra kulit nanas sebagai substrat utama fermentasi. Kulit nanas yang digunakan menghasilkan sari berwarna kuning dengan volume 400 ml, yang menunjukkan kandungan senyawa gula dan asam organik alami yang dapat mendukung pertumbuhan Acetobacter psillinum. Sebagai sumber nitrogen, digunakan dua jenis bahan, ekstra kacang tanah sebagai nabati dan urea sebagai anorganik. Ekstra kacang tanah diperoleh dalam bentuk cairan abu keruh berbau khas kacang dengan volume 45 ml yang menandakan adanya senyawa organik dan nitrogen terlarut dari protein kacang tanah. Pemberian sumber nitrogen ini bertujuan untuk mendukung metabolisme bakteri dalam membentuk atau memproduksi selulosa.
Fermentasi dilakukan dengan mencampurkan sari nanas dari masing-masing sumber nitrogen, lalu diinkubasi selama beberapa hari. Hasil fermentasi menunjukkan bahwa nata yang dihasilkan dari ekstrak kacang tanah memiliki ketebalan 0,34 inch, sedangkan nata dari urea sedikit lebih tipis, yaitu 0,31 inch. Keduanya berwarna putih, berbau khas, nata, dan memiliki rasa hambar. Hal ini menunjukkan bahwa ekstrak kacang tanah cukup efektif sebagai sumber nitrogen untuk produksi nata. Lalu selanjutnya penentuan pH menunjukkan hasil yang sama untuk kedua perlakuan, yaitu pH-nya 4. Yang ideal untuk pertumbuhan Acetobacter psilynum. Kondisi ini menunjukkan bahwa keasaman medium tidak terpengaruh secara signifikan oleh jenis sumber nitrogen yang digunakan. Selain itu, kadar air nata dari perlakuan ekstrak kacang tanah sebesar 79%, yang termasuk dalam kisaran kadar air nata komersial, menandakan tekstur kenyal dan kualitas produk yang baik. Secara keseluruhan, percobaan ini menunjukkan bahwa ekstrak kacang tanah dapat digunakan sebagai alternatif sumber nitrogen yang ramah lingkungan dan berpotensi menggantikan urea sebagai nitrogen dalam produksi nata ke depan. Namun, untuk optimalisasi produk produksi, perlu dilakukan pengujian lebih lanjut terkait konsentrasi ekstrak, lama fermentasi, serta kandungan gizi dari nata yang dihasilkan. Adapun kesimpulannya, yang pertama, prosesnya melibatkan pencampuran ekstrak kulit tanah sebagai sumber karbon dan ekstrak kacang tanah sumber nitrogen alternatif, lalu pengaturan pH sehingga pH didapatkan sekitar 4 dengan asam asetat, penambahan starter Acetobacter psilynum, lalu diinkubasi beberapa hari hingga terbentuk lembaran nata. Yang kedua, produk nata buatan ekstrak kacang tanah berwarna putih, tawar, kenyal, beraroma, dan ketebalannya oh 1,31 cm sesuai dengan nata SNI. Lalu untuk urea putih, kenyal, beraroma asam, uji pH-nya 4. Lalu yang ketiga, faktor utama dalam ketersediaan sumber karbon dan sumber nitrogen, yaitu karbon adalah gula dan nitrogen sebagai ekstrak kacang tanah. pH medium yang stabil sekitar 4, kebutuhan oksigen untuk Acetobacter psilynum, serta suhu inkubasi dan konsentrasi starter bakteri. Terima kasih telah menyimak presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.